ngantos saniki kula mboten pamer nggih. Dari Narukan ke sini kalau biasa ngebis, ya biasa berangkat sendiri. Biasanya kalau teman-teman gitu terus anak kalau Mbak Hasan, kadang ya Mbak E. Supaya terlatih bahwa semua itu perjuangan. Karena wong-wong badan narkoba wae ngedaro kemaksiatannya sedemikian rupa. Masa kita enggak mengedarkan kebaikan? Saiki ya akeh kiai nak ora diundang ra teko. Sing ngundang syaratnya ngene. Itu apa-apaan? Bandar narkoba itu aktif loh menjemput pasar. Tapi kita orang soleh nyebar kebaikan ngenteni ditimbali, diaturi, dihormati, nah orang tersinggung. Tak tekani adu-adu jebule ora roh hae kiai. Sarap cara kula ngoten. Ngamal ikhlas wae. Pokoke inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sudah ikhlas saja. Bukan apa karena nanti kita ini dibanding wong dolim, tak jamin. Kalau sampai ingin tahu dalilnya tadi, ketika sahabat mengadu luka dalam perang, orang diapresiasi pangeran malah digojok, intakunu taklamuna fa innahum ya'lamuna kama taklamun. Pakai hamzah. Dari kata alim, alim itu sakit, ya tidak pakai ain tapi pakai apa? Hamzah, ya, karena maknanya sakit. Jika kalian merasa sakit ketika perang, orang-orang kafir pun ya sakit. Namanya perang kan ya sama-sama luka. Toh kamu punya kelebihan watarjuna minallah malayarjun. PKI wani perang, padahal demi sesuatu yang nihilisme, ngurati pangeran. Mosok wong Islam rawani perang demi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Lan kula mboten nate ngeluh. Kula nuruti kecewa beberapa kecewa, di murid ngene iki ora kecewa-kecewa. Tapi nek eling iki perintah Allah, alhamdulillah. Ngopol lho alhamdulillah. Sufyan As-Tsauri udah diwali ruang saum wiridan wakah kok kowe mboten biasa wiridan Sufyan As-Tsauri. Tapi dia punya penemuan ilmiah yang luar biasa. Kira-kira nak geng Cina, ning TV lho kan, geng Cina iku nak majikane turu dijogo gak? Kira-kira dijogo. Urung diceluk wis tembe. Pengawale. Sewangar-sangar bisa tatonan. Kowe gelem ngono kan aku turu kok suwe jogo. Engko tapi madara ditolak santet. Apa dipacai yo? Celananan dasinan terus koyok pengawal presiden wis ben rumono ya. Cina itu kira-kira bose turu iku dijogo. Napa? Sufyan As-Tsauri itu sederhana. Dia jadi wali itu sebabnya lucu. Dekne mesti tok masjid sedurunge azan. Sebelum azan. Jadi agar misalnya azan kurang 10 menit. Sufyan As-Tsauri yang terkenal alim itu gurunya Imam Syafi'i. Di antara guru beliau kan namanya Sufyan apa? As-Tsauri. Imam Malik itu hanya di antara. Malah yang membentuk banyak Imam Syafi'i termasuk Sufyan As-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah. Itu sebelum 10 menit atau sebelum 5 menit sudah di masjid. Ya dia ini biasa nih masjid. Dia ini wong alim dari rapati wiridan. Kunani kuno wong alim rapati wiridan terus sinau ya mutolaah ya. Dan itu ya wiridan. Jadi wiridan wong alim seperti itu. Ditanya, kenapa kamu gitu ya? Aku ora kepengin dadi kawula sing elek. Yaiku moro nenteni diceluk. Ya saya misalnya gini, saya misalnya sebagai kiai, ada orang lagi ya, saya misalnya sebagai kiai yang menugaskan Mustafa tiap jam 7 itu nyapu dalam. Saya ulang lagi ya, saya misalnya jadi kiai yang punya candalem atau pembantu lah, khodim kalau dalam bahasa pondok, nyapu jam 7. Setiap jam 7 Mustafa nunggu saya panggil ke situnya. Bos nyapu, nggih. Nara dipanggil ya ora rono, angger tang nggih. Itu pembantu buruk apa baik? Yang datangnya nunggu dipanggil. Buruk. Harusnya dia kalau tahu tiap jam 7 nyapu ya sebelum jam 7 sudah stempel. Jadi Sufyan As-Tsauri, saya malu sama Allah. Moro masjid ngenteni diceluk hayya alal sholat. Ayo sholat. Gara-gara itu kan satu logika. Gampangannya buruhe wong fasik wae setempe sebelum dipanggil. Ini buroye pangeran, moro masjid ngenteni diceluk, malah ngenteni komat barang sebagian, paham? Itu satu hal yang nyuwun sewu ndak baik. Nah, kenapa ndak apa-apa? Ya saking apikane pangeran, saking apikane pangeran. Ya sama ini kan gak apa-apa, mergo saking apikane pangeran. Tapi Sufyan As-Tsauri itu begitu cara menganalogi ibadah. La takun kal abdisu, ke kaya budak sing elek. Moro majikane ngenteni diceluk. Kan sudah rutin kalau zuhur Allah manggil kita, kalau asar kenapa kita nunggu dipanggil? Harusnya stempel. Itu pikirannya Sufyan apa? As-Tsauri. Malah ini dilatih. Senajan toh kamu ndak harus, paling ndak siap-siap lah. Paling ndak apa?
siap-siap. Misalnya setelah adzan ya sudah siap-siap, pakai baju bersih, sudah wudhu, dalam konteks mutahayyi li sholat, bahwa kita benar-benar siap. Makanya ya tadi, kita ini malu sama kelompok yang buruk di luar kita, di luar sana. Ternyata kelompok buruk ini punya sistem organisasi yang sehat. Ketuanya dimanja untuk setoran. Rokok wae ono sing nyumetno. Ya tara. Keamanannya dijaga. Lah nanti kita ngadepi kiai, kamu akan ditanya itu sama Allah. Agar kebantah ditakoki. Jadi Allah bikin keburukan itu untuk pembanding. Apa? Untuk pembanding. Makanya Nabi ketika para sahabatnya ngeluh atas itu semua, malah digejolak pangeran apa? Iyam saskum korkun faqad masal qauma qarhum mislu. Jika kamu luka karena perang, orang-orang kafir juga luka. Jika kamu dalam ngiyai ada masalah, memangnya badan narkoba enggak ada masalah. Jika kamu mengedarkan mazhab ahli sunnah ada masalah, memangnya pengedar narkoba enggak ada masalah. Toh mereka dalam segala kesalahannya berani resiko. Kamu yang katanya orang baik, arep-arep gajarannya pangeran, kamu takut resiko. Ini apa-apaan? Cara pangeran ini apa-apaan? Nanti di antara hisab Allah terberat adalah apa? Orang soleh dibanding wong dolim. Yo rada ngeri, tapi ya muga-muga sepuro pangeran. Nanti rai-rai ngene iku melasen kita wis. Jadi mulane kula niku seneng jenenge ngaji ku seneng. Wis kula anggap mawon. Jika orang-orang buruk saja menyebarkan keburukannya. Orang mengedarkan narkoba itu kan menyebarkan apa? Kenapa kita orang baik tidak berani menyebarkan kebaikannya? Dan mereka dalam menyebarkan ada risiko berani. Kenapa kita tidak punya keberanian dalam menyebar kebaikan? Karena nanti ini jenis yang enggak diapresiasi Allah. Kalau kita ngeluh itu apa? Jenis yang enggak diapresiasi Allah. Jadi kan ngeluh malah dibully be pangeran. Gayamu jenggoten, gayamu raimu kusuk jebule. Cemen. Yo wani kan yo. Sama-sama tak tuku jas ya apa? Kowe enggak no kowe kan. Engko nang keliru mah. Ora tau dejas. Malah nggoknone kuwalik. Aku ya kadang kepengin dadi gaya nih kadang-kadang ya kepengin. Gue menandingi di luar sana wong kok cek gaya nih. Aku kadang-kadang kepengin kan. Pak mobil ke bukano pintu ben di luar sana kan ya begitu. Sekali-kali kan ya kapan-kapan ya. Apa ya seragam ya apa pas pampres. Nak kiai saya kan sono banser ya, gaya ya. Wah bolak-balik agar pengajian. Gus di kal banser dak. Waduh malah bingung. Kulo nu kesuwen dadi sufi, dadi nganti napa gak di selera kulo. Rada error kulo masalah selera nu rada masalah kulo. Tapi ini cerita saja. Jadi kalau ada kiai yang kerso dikawal, kerso dihormati, ki ora usah gedhe. Husnudzon piye-piye di luar sana kadang orang diperlakukan sedemikian terhormat. Masa kira ridho ada orang soleh dilakukan apa? Terhormat. Tapi ada kiai-kiai yang milih sufi hidup